Dan saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah gambar terkini di depan kedutaan besar Amerika Serikat, di mana masa ini bersama-sama mengangkat bendera Palestina untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan menyerukan kepada kedutaan besar Amerika Serikat untuk mengajak menghentikan penyerangan, di mana banyak sekali korban yang ada di Palestina, anak-anak, perempuan, lansia, akibat serangan dari Israel. Dan aksi ini diisi oleh berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok musisi untuk Gaza, LSM, LBH Indonesia, Perempuan Mahardika, dan organisasi lingkungan Greenpeace. Sejumlah masyarakat juga ikut turun untuk menyerukan dukungan kepada Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengajak menghentikan serangan yang dilakukan Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan saat ini saudara, kita juga sudah bergabung dengan pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam, ada Mas Hasibullah Satrawi. Selamat pagi Mas Hasibullah. Terima kasih pagi-pagi sudah diganggu waktunya di hari Sabtu, dan kita sama-sama melihat bahwa hari ini, pagi hari ini, lagi-lagi aksi bela Palestina kesekian kalinya digelar, dan pemerintah Indonesia pun juga sudah sering dan tegas menyerukan dukungan Palestina, serta beberapa kali membujuk Amerika ini untuk mendengar seruan negara-negara mayoritas mendukung kemanusiaan di Gaza. Apa akhirnya Amerika akan tergerak dari pandangan Anda? Dan Anda dari 2020 juga sempat mengatakan di sejumlah media, dan saya telah membaca bahwa ini bukan hanya konflik Palestina juga Israel saja, tapi ini konflik dunia. Ya, terima kasih Mas Reza. Selamat pagi untuk pendengar dan pemirsa semuanya. Sebelum lebih dalam kita bahas tentang ini, saya ingin memulai dari ucapan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni bagi kita semua. Bagi saya, Mas Reza, ini adalah penting sebagai perspektif, sebagai nilai kita bersikap, terutama di dalam membela Palestina hari ini dan mengecam tindakan-tindakan elit ataupun pejabat Israel yang sudah melanggar berbagai macam ketentuan. Jadi ini ingin saya ketengahkan terlebih dahulu sebelum lebih jauh, karena saya ingin mengatakan semua sikap kita berkaitan dengan pembelaan terhadap Israel hari ini adalah sikap yang sesuai dengan pijakan kebangsaan kita yang pagi ini dirayakan, kemudian diupacarai oleh Presiden bahkan sampai anak-anak TK. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bahwa segala macam bentuk penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu satu prinsip Mas Reza yang ingin saya ketengahkan. Dan yang kedua, saya ingin tidak melambatkan poin yang kedua, karena ini agak berbarengan, kalau kita nggak segerakan takutnya disimpulkan secara salah. Walaupun kita memberikan sikap yang tegas tentang pembelaan terhadap Palestina, bukan berarti kita anti-Semit, bukan berarti kita anti-Yahudi, bukan berarti kita anti-toleransi. Justru kalau kita menggunakan perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, maka clear yang pertama kita anti penjajahan, dan yang kedua ini sebagai cara Indonesia, cara kita sebagai warga Indonesia turut serta membangun yang disebut sebagai kedamaian dunia, tentu dengan berbagai macam keanekaragaman kelompok, keanekaragaman masyarakat, keanekaragaman suku, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Itu kedua Mas Reza, untuk memberikan landasan dan cara kita berbicara pada forum hari ini. Yang ketiga, terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Reza, bagaimana kita menyikapi di lapangan, terutama Amerika Serikat. Saya terus terang dari awal melihat sikap Amerika ini berada dalam sikap yang bahasa diplomasinya mungkin bisa kita sebut sebagai sikap dilematis, atau saya menyebutnya sebagai sikap yang zigzag. Kenapa zigzag? Karena memang ini sejak 7 Oktober sebuah kejadian yang oleh pendukung Israel tidak pernah dianggap akan pernah terjadi. Karena ini sungguh-sungguh sebuah tragedi dilakukan oleh Hamas dan menimbulkan banyak korban yang mereka tidak pernah merasakan itu semua. Dan oleh karena itu kalau kita baca secara holistik sikap Amerika sejak awal 7 Oktober sampai hari ini, maka kita akan menemukan jejak sikap yang zigzag,
yang kadang-kadang dia begitu memberikan dukungan tanpa cek, tanpa batas kepada Israel. Minimal itu bisa kita buktikan dengan kunjungan termasuk Joe Biden, Presiden Joe Biden dan petinggi-petinggi Gedung Putih yang bolak-balik saat itu ke Tel Aviv untuk memberi dukungan yang tanpa batas kepada Israel dalam rangka yang disebut sebagai membela diri. Tapi di dalam perjalanan selanjutnya, Israel melakukan hal-hal yang menurut hukum internasional, menurut hukum yang kita pedomani sendiri, dan ini Amerika masih agak bolak-balik lagi di situ. Israel sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang minimal itu bisa kita rujukkan kepada tuntutan jaksa ICC yang sudah mengatakan dan meminta ICC untuk memberikan perintah penangkapan. Nah, maknanya apa? Secara legal formal, secara yuridis yang berlaku secara internasional, sudah mulai ada pemenuhan unsur-unsur yang dianggap sebagai pelanggaran norma yang dilakukan oleh Israel. Tapi saya melihat Amerika tetap melakukan sebuah sikap yang zigzag tadi, karena di satu sisi kita hormati dia tidak ingin Israel terus melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum, melanggar kemanusiaan, melanggar toleransi, melanggar pluralisme. Saya agak tegaskan sedikit suara saya di situ, karena itu adalah pijakan kami membela ini semua, bukan nilai yang lain, bukan nilai yang justru kita ingin Israel sebagai komunitas dibenci. Saya rasa insya Allah di Kompas tidak ada yang bicara seperti itu. Jadi pijakan kita adalah perdamaian bagi dunia, pijakan kita adalah saling menghormati satu sama lain, dan itu artinya kita ingin Israel dan Palestina bisa duduk dan hidup berdampingan tanpa harus saling menihilkan dan menafikan seperti sekarang. Nah, kembali ke konteks Amerika, Mas Reza, saya melihat Amerika berada dalam zigzag yang sangat akut, bahkan cukup ekstrim, dan tentu kalau kita baca, kita bedah, ini pasti disebabkan oleh banyak hal. Salah satu diantaranya adalah perkembangan politik nasional yang memaksa, mau tidak mau, seluruh pengambil kebijakan, seluruh politisi, terutama Presiden Joe Biden yang akan bertarung dengan Trump, itu mau tidak mau harus mengukur segala statementnya. Di satu sisi dia tidak ingin kehilangan pendukung tradisional dari kalangan warga Amerika yang selama ini mendukung mereka, tapi di sisi lain mereka juga tidak ingin katakanlah dapat dukungan dari bangsa-bangsa anak keturunan orang-orang Arab atau negara-negara bangsa-bangsa lain yang katakanlah memiliki hubungan dan menjadi latar belakang dari sebagian warga Amerika yang sekarang punya hak suara. Karena itu sikap politiknya begitu zigzag, begitu tidak bisa ditarik sebagai satu kesimpulan lurus, karena hari ini mereka begitu mengekang, tapi berikutnya dia agak bukan membiarkan, tapi membelakan bahwa yang dilakukan oleh Israel belum melampaui batas merah. Misalkan itu yang terbaru yang disampaikan oleh petinggi-petinggi Amerika. Jadi secara tidak langsung Mas Hasibullah yang Anda katakan bahwa ini adalah salah satu cara untuk mengambil simpati dari orang Amerika. Tapi satu sisi juga masyarakat dunia bahkan ingin bahwa yuk Amerika sama-sama memberikan dukungannya untuk menghentikan serangan yang dilakukan Israel ke Palestina. Ya, kan begini Mas Reza, menurut saya seluruh kebijakan politik terutama yang dilakukan oleh kepala negara termasuk Amerika itu sudah pasti mempertimbangkan aspek kepentingan nasional mereka. Ya. Jadi tidak akan ada negara manapun yang mengambil keputusan sikap berkaitan dengan konflik di luar itu yang terlepas daripada kebijakan kepentingan nasional mereka. Betul. Jangan Amerika dan termasuk juga Indonesia. Saya kembali kepada poin tadi, kenapa kita bersuara keras? Karena jelas kita diminta oleh Undang-Undang Dasar untuk berjuang agar tidak ada lagi penjajahan di muka bumi ini. Artinya apa? Itu ada justifikasi kebangsaan, itu ada justifikasi kepentingan nasional kita. Nah, dari rumus ini kalau kita terapkan kepada Amerika dan negara-negara yang lain, saya yakin ada kepentingan, ada faktor berapa kadarnya itu terserah yang akhirnya membuat kenapa sebuah negara mengambil kebijakan tertentu, termasuk Amerika yang hari ini memilih sikap zigzag di antara kadang-kadang ingin mengerem Israel lebih ketat, itu minimal bisa kita contohkan dalam bentuk penahanan senjata-senjata berbahaya, tapi kadang-kadang Amerika seakan-akan menjadi pembenar, minimal itu yang dikatakan yang terbaru bahwa yang dilakukan Israel sampai hari ini belum melampaui garis merah atau belum bisa disebut sebagai kejahatan internasional. Tapi yang menjadi poin begini Mas Hasibullah, ketika memang Amerika ingin mendapatkan
simpatisan dari masyarakat dunia begitu, terutama pada hal memberikan hak suara, hak pilih presiden nantinya. Tentunya ini adalah ya secara logika kita adalah menghentikan peperangan serangan Israel kepada Palestina begitu. Tapi satu sisi Amerika memiliki kepentingan sendiri tadi yang Anda juga sampaikan. Apa yang memang yang menjadi kepentingan Amerika Serikat sehingga bersikap zigzag menurut Anda? Ya, sekali lagi ini tantangannya bagi Amerika karena Israel sendiri itu saya bisa jelaskan dalam beberapa contoh tidak sepenuhnya mau ikut apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Walaupun di sebagian yang lain juga mereka tidak ingin terlihat menyalahi dan berbeda dengan Amerika Serikat. Jadi di satu sisi di pihak Amerika sendiri ada keterbatasan perkembangan yang mereka harus hadapi, tapi di sisi lain yang menjadi faktor Amerika di Israel sendiri itu adalah ada kelompok-kelompok, ada pihak-pihak yang tidak menginginkan itu tunduk patuh sepenuhnya kepada apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Kalau memang Israel ingin tunduk patuh kepada Amerika Serikat, saya yakin serangan ke Rafah itu tidak akan terjadi. Karena Amerika sejak awal menyampaikan bahwa serangan kepada Rafah adalah serangan yang tidak dianjurkan, bahkan itu dikecam oleh banyak kelompok, termasuk dikritik oleh Amerika Serikat dalam berbagai macam cara. Tapi sekali lagi Israel ini dipimpin oleh kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai kelompok kanan, kelompok ekstrim, terutama Benjamin Netanyahu yang ketika keinginannya dihalangi itu tidak jarang mereka justru melawan Amerika Serikat. Dan itu banyak kasus yang sudah kita sampaikan apa yang disebut sebagai contoh perlawanan. Misalkan pernah seketika di suatu fase itu Israel tidak jadi mengirimkan delegasi resminya ke Amerika Serikat gara-gara Amerika dianggap bersikap tidak memanjakan, tidak memberikan izin, tidak memberikan dukungan kepada Israel. Dan untuk mengimbangi itu, biasanya Amerika memberikan pernyataan statement bahwa Israel bagi kami adalah harga mati, kami akan selalu mendukung dan membela Israel. Jadi inilah yang saya bilang keadaan-keadaan yang membuat Amerika sendiri cukup berada dalam sikap yang dilematis, bahkan kadang-kadang zigzag, bahkan kalau tidak dibaca secara holistik itu bisa dipahami sebagai sikap yang kontradiksi di antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Demikian Mas Reza. Iya, Mas Hasibullah, ini yang juga menjadi pertanyaan saya, mungkin juga pertanyaan banyak orang, bahwa ini kemarin juga sempat ramai juga bahwa militer Israel ini memanggil PM Israel, Perdana Menteri Militer Internasional memanggil PM Israel. Apakah memang ini juga tidak diindahkan begitu oleh Israel? Apakah memang menurut Anda militer internasional ini tidak ada giginya begitu tanda kutip di mata Israel, atau seperti apa pandangan Anda? Ya, memang yang membuat Israel akhirnya menjadi apa bahasanya mungkin ya, tidak indah, tidak mengindahkan berbagai macam ketentuan internasional hari ini adalah sikap dukungan dan hak yang dimiliki oleh Amerika Serikat, terutama dengan hak vetonya, sehingga kalau dia mau menggunakan, kalau negara-negara yang mendukung Palestina ingin menggunakan jalur katakanlah PBB, maka akan berhadapan dengan Amerika yang lupa badan dengan hak vetonya. Nah itu yang menurut saya kenapa akhirnya Israel ini tidak betul-betul mau tunduk kepada hukum internasional. Akan berbeda menurut saya seandainya Amerika, katakanlah sekarang ini kan sudah ada yang pertama ICJ itu sudah memberikan perintah untuk Israel menghentikan serangannya ke Rafah dan ke Gaza secara umum. Nah, tinggal nanti ini di Dewan Keamanan PBB seperti apa. Kalau Amerika tidak menggunakan veto, saya yakin itu akan punya dampak lebih kuat kepada Israel. Atau malah mungkin yang kedua, yaitu kalau ICC, yang Pengadilan Kriminal Internasional itu, kemudian memberikan putusan sela atau putusan sementara yang memberikan perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Kalau itu tidak dirintangi oleh Amerika Serikat, saya yakin itu akan mempunyai dampak kepada Israel. Tapi persoalannya jangankan sesudah keluar perintah itu, bahkan di saat tuntutan diajukan sekarang itu pihak Barat dan Amerika Serikat sudah memberikan statement-statement yang alih-alih menyalahkan dan mengoreksi Israel, tapi justru membela Israel sembari menyalahkan dan mempersoalkan ICC sebagai lembaga hukum internasional yang independen, tidak di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Begitu, Oke. Mas Reza. Jadi semuanya ini adalah bagaimana nantinya peran Amerika dengan menggunakan hak vetonya terhadap dukungan Israel dan juga ICC yang walaupun sudah ada perintah penangkapan dan sebagainya ini supaya bisa diindahkan begitu ya, Mas Hasibullah. Yang juga menjadi perhatian Mas Hasibullah ini adalah para netizen, terus juga selebritas, seluruh masyarakat dunia ini sangat melihat bahwa All Eyes on Rafah ini menjadi trending topik belakangan. Ini menjadi sebuah perbincangan yang hangat, tidak hanya masyarakat Indonesia khususnya, tapi dunia terkait dengan serangan-serangan yang memang banyak ditujukan oleh Israel ke pengungsian di Rafah. Nanti kita akan bahas ini bagaimana juga salah seorang politikus Amerika Serikat, Nikki Haley, juga dihujat di media sosialnya terkait dengan serangan Israel, bahkan menulis sebuah kalimat di peluru yang digunakan oleh Israel untuk menyerang para pengungsi Palestina di Rafah. Nanti kita juga akan membahas lebih lengkapnya. Jadi Anda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.